Strategi baru China patut diacungkan jempol. Sinyal di balik kunjungan Elon Musk ke China. Elon Musk baru saja meninggalkan China setelah kunjungannya pada tanggal 30 Mei lalu dan baru saja merebut kembali gelar orang terkaya dunia dari Bernard Arnault, CEO LVMH. Tahukah Anda berapa harga nilai jabat tangan Elon Musk dengan Menlu China Qin Gang ini? Jawabannya 35 miliar dolar. Selama kunjungan 2 hari Elon Musk ke China, harga saham Tesla langsung mengalami kenaikan tajam dengan peningkatan kumulatif sebesar 10,76% dan nilai pasarnya meningkat sebesar 34,109 miliar dolar. Kita bisa melihat kunjungan Elon Musk ke China diterima di luar standar seharusnya. Sehingga ada sebagian netizen mengatakan Elon Musk hanyalah seorang pengusaha dan tidak perlu standar penerimaan yang begitu tinggi. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian bagi Beijing. Seperti diketahui, sejak Presiden Biden menjabat presiden, mengakibatkan hubungan kedua negara superpower dunia ini jatuh ke titik terendah. Hal ini dikarenakan Presiden Amerika Serikat ke-46 berusia 80 tahun ini setiap hari hanya memikirkan bagaimana menghancurkan Rusia dan China tanpa peduli perekonomian Amerika Serikat setelah dibuat lunglai oleh pandemi COVID 2 tahun terakhir. Kini diterpa inflasi yang kian hari kian melonjak dan pengangguran di mana-mana. Meskipun Presiden Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lord Austin memiliki pandangan berbeda mengenai hal ini, namun Elon Musk tetap bersedia meningkatkan investasi dan terus mengembangkan bisnisnya di China. Tujuan perjalanan Elon Musk kali ini untuk memperdalam dan membuka pabrik baterai Megapack baru di Shanghai yang mampu memproduksi 10.000 Megapack per tahun. Tesla Megapack adalah baterai sangat besar yang dapat menyimpan energi, membantu menstabilkan jaringan listrik, dan mencegah pemadaman kendaraan listrik. Tentu saja, ini adalah sinyal positif bagi hubungan China-Amerika Serikat. Banyak netizen bertanya, mengapa Beijing menolak kontak tingkat tinggi pejabat China dan Amerika Serikat? Baik dari pihak White House maupun Pentagon yang mengeluh bahwa China telah mengabaikan mereka. Meskipun Presiden Biden setiap hari meneriakkan slogan ingin memperbaiki hubungannya dengan China, namun pada kenyataannya beliau selalu mengatakan satu hal dan melakukan hal lainnya yang sangat berkontradiksi. Misalnya campur tangan Washington dalam masalah Taiwan. Hari ini, Beijing telah menemukan strategi baru untuk menghadapi counterpart yang terlalu sering berubah pikiran ini. Tampaknya persaingan antara dua gajah raksasa China dan Amerika Serikat akan segera memasuki babak baru. Berhubung ketakutan akan posisi superpower nomor 1 dunia Amerika Serikat disalib oleh China untuk waktu yang cukup lama, menyebabkan komunikasi antara China dan negara-negara barat tidak lancar. Kedua belah pihak tampak seperti percakapan seorang diri. Apa yang Tiongkok tekankan sengaja tidak dipedulikan oleh pihak barat. Atau Tiongkok berusaha menghindari berbagai provokasi atau penindasan barat. Jika China terus tergiring oleh langkah negara-negara barat, maka bisa dipastikan China akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Pada akhirnya, Amerika Serikat dan sekutunya seringkali mendapatkan keuntungan sebenarnya, tetapi Tiongkok hanya akan dipusingkan dengan banyak hal-hal sepele. Misalnya, globalisasi yang telah berjalan dengan baik dan dibangun Amerika Serikat sendiri setelah Perang Dunia Kedua. Namun saat ini, Amerika Serikat bersikeras untuk anti-globalisasi hanya untuk mencegah kebangkitan China. Akibatnya, rantai pasokan dan tatanan dunia hari ini menjadi kacau balau. Baru-baru ini, China tampaknya mulai membuat penyesuaian terhadap strategi barunya, yaitu mengabaikan apa yang dikatakan para politisi Amerika Serikat ini. Karena pernyataan mereka hanyalah kedok omong kosong yang tidak dapat dipercayai, dan hanya membuang waktu-waktu saja. Lalu ada netizen yang khawatir apakah Amerika Serikat benar-benar akan menyerang China nantinya. Jawabannya, Paman Sam mungkin masih mendapatkan manfaat dan kepentingan dari persaingan Amerika Serikat-China hari ini. Tetapi jika mereka berani menyerang China,
Bisa dipastikan topeng macan kertas mereka akan terungkap sehingga hegemoni mereka akan jatuh lebih cepat. Karena perlu diketahui berapa banyak kekuatan di dunia yang sedang menunggu kejatuhan Amerika Serikat hari ini. Itulah sebabnya Paman Sam hanya berani menjatuhkan sanksi ekonomi atau mengeluh terhadap lawan segede China dan Rusia. Itulah alasan mengapa Henry Kissinger telah berulang kali memperingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk tidak salah mengartikan niat China. Tindakan China hanya untuk perbaikan pembangunan negaranya sendiri, bukan untuk menguasai dunia seperti Amerika Serikat. Beliau juga menekankan, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik hanya menggunakan alasan teori ancaman China untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Berhubung mitra ini hanya macan kertas, maka Tiongkok akan melanjutkan jalur pembangunannya dengan cara dan kecepatannya sendiri. Bagaimanapun, Tiongkok masih negara berkembang. Jadi, tidak peduli apakah Tim Cook ataupun Elon Musk yang datang ke China baru-baru ini, pengusaha Amerika Serikat ini akan diterima dengan standar perlakuan yang sangat tinggi. Prioritas China yaitu duduk bersama dengan para pengusaha Amerika Serikat yang benar-benar ingin berbisnis dan kerjasama saling menguntungkan. Hal ini juga menunjukkan China menyambut perusahaan asing untuk berinvestasi, memulai bisnis di China, dan berbagi peluang pasar yang menggiurkan. Selain itu, China juga sedang berfokus ke arah inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Made in China atau MIC 2025. Khusus untuk perusahaan seperti Tesla akan mendapatkan perlakuan spesial karena secara objektif China pernah menyelamatkan Tesla dari ambang kebangkrutan di tahun 2019. Dan yang paling penting, Tesla telah menjadi ikan lele yang berhasil menghidupkan seluruh industri kendaraan listrik China pada umumnya. Elon Musk tidak hanya memiliki Tesla, tetapi juga memiliki Twitter, SpaceX, Tesla Megapack, penyimpanan energi, Neuralink, maupun ChatGPT, sehingga ia memiliki banyak peluang kerjasama di China. Jadi, tidak mengherankan jika ia mendapatkan perlakuan standar super tinggi dari Beijing. Sebenarnya, inti dari strategi baru China ini adalah peringatan bagi Amerika Serikat. Kedepannya, Amerika Serikat jangan datang ke China jika tidak punya hati tulus untuk kerjasama. Jangan pernah bermimpi untuk menindas China sambil memprovokasi Taiwan. Jika Paman Sam memang setulus hati ingin bekerja sama, maka China bisa memastikan kerjasama win-win bagi kedua belah pihak. Namun sebaliknya, jika Paman Sam berani tit for tat bentrok langsung, maka China juga akan melayaninya. Beijing tampaknya memahami bahwa di Amerika Serikat, anti-China adalah suatu bisnis atau pekerjaan atau nafkah bagi para politisi. Jadi, adopsi strategi baru China mengabaikan mereka dan tindakan sanksi atau balasan timbal balik akan dilakukan Beijing, sehingga tidak menyisakan peluang untuk para politisi ini lagi. Namun, jika perusahaan Amerika Serikat atau dunia ingin berinvestasi di China, maka China pasti sangat menyambut mereka. Segala bisnis yang ditata Elon Musk sebenarnya mewakili industri masa depan teknologi Amerika Serikat. Jadi, bekerja sama langsung dengan Elon Musk pada dasarnya melambangkan kerjasama atau persaingan masa depan antara adidaya China dan Amerika Serikat. Sebenarnya, bukan hanya Elon Musk di kalangan bisnis domestik Amerika Serikat. Banyak tycoon domestik lainnya juga sangat menentang decoupling ekonomi China Amerika Serikat. Situasi politik Beijing hari ini mengabaikan politisi Amerika Serikat dan sebaliknya menyambut hangat pengusaha Amerika Serikat saat ini, menandakan bahwa persaingan antara China dan Amerika Serikat telah memasuki tahap baru kedua. Seperti kutipan CEO Apple Tim Cook mengatakan, "The US only wins if China wins, and the world only wins if China and the US win." Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!